Baik teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan mereview aplikasi POS-Loivers. Adapun tim review kami di sini, yang pertama Kadek Delia Priska absen 3 dan Ketut Ariantari Dewi absen 9. Loivers merupakan aplikasi point of sale atau aplikasi kasir dan program loyalitas pelanggan. Loivers singkatan dari Loyalty Universe. Nama ini mencerminkan keyakinan bahwa loyalitas pelanggan adalah faktor terpenting bagi bisnis yang sukses. Program-program pada aplikasi Loivers ini dapat digunakan pada bidang bisnis seperti toko perhiasan, bakery, bar, beauty, cafe, restoran, retail, toko grosir, dan usaha kecil menengah lainnya. Loivers menyediakan alat sederhana namun canggih untuk mengelola bisnis retail kecil dan menengah. Untuk aplikasi mobile pada Loivers sangat mudah untuk digunakan. Loivers percaya bahwa dengan memberdayakan usaha kecil, Loivers ingin berkontribusi terhadap kesejahteraan pelaku usaha kecil. Aplikasi Loivers didukung beberapa platform seperti Android, iPad mobile, dan tablet, serta dengan menggunakan 25 bahasa yang ada di 200 lebih negara. Adapun fitur lengkap dari POS Loivers yaitu yang pertama ada pencatatan transaksi Loivers. Loivers POS dapat membantu bisnis mencatat semua transaksi yang terjadi, sehingga membantu untuk melacak pemasukan dan pengeluaran. Lalu yang kedua ada pembayaran. Aplikasi ini menyediakan fitur untuk menangani pembayaran dari pelanggan, seperti pembayaran dengan kartu kredit atau debit, serta pembayaran tunai. Lalu yang ketiga ada pelanggan. Loivers POS dapat membantu bisnis untuk mengelola data pelanggan seperti mencatat alamat dan informasi kontak, serta melacak riwayat pembelian pelanggan. Lalu yang keempat ada integrasi. Loivers POS dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak lain yang digunakan oleh bisnis seperti akunting dan manajemen inventory. Pada manajemen persediaan di sini yaitu cepat menambahkan ribuan item dengan mengimport item menggunakan CSP spreadsheet, lalu melacak ketersediaan stok dan notifikasi ketika persediaan tinggal sedikit. Pada manajemen karyawannya di sini yaitu melacak kinerja setiap karyawan, lalu informasi tentang beban kerja per jam, mengelola hak akses dan menghitung jumlah jam kerja karyawan berdasarkan jam masuk dan jam keluar. Dan pada analisis penjualannya di sini yaitu melacak perkembangan atau penurunan penjualan, lalu analisis produk yang paling laris, laporan pajak, serta ekspor laporan. POS Loivers ini dimulai pada tahun 2014 dan adapun penghargaan yang dicapai yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Kelebihan dan kekurangan pada aplikasi POS Loivers ini, yang pertama ada kelebihannya yaitu membantu bisnis mengelola operasi dengan lebih efisien, lalu menyediakan sejumlah fitur yang berguna dan dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak lain yang digunakan oleh bisnis. Namun pada kekurangannya di sini yaitu tidak semua fitur tersedia untuk semua negara dan harga yang ditawarkan untuk beberapa fitur pun cukup mahal. Baik, inilah penampakan aplikasi POS Loivers, di mana ini akan mempermudah transaksi kalian pada kasir. Nah, di sini ada menu buat akun kalau kalian belum punya akun. Dan kalau sudah punya akun tinggal masuk saja, masukkan email dan kata sandi. Jika sudah, nanti langsung klik masuk. Akan muncul seperti ini. Kalian bisa pilih store yang mana yang kalian mau lihat. Nah, ini adalah produk-produk yang dijual dalam suatu store tersebut. Kita ke back office-nya untuk melihat pengaturan, untuk melihat semua data atau laporan juga pada back office ini. Baik, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada ringkasan penjualan. Menu pertama yaitu laporan ringkasan penjualan. Yang pertama kita harus atur dulu waktunya. Kita mau lihat penjualan dari tanggal berapa ke berapa.
Di sini saya akan menggunakan tanggal 1 Oktober 2021. Oke. Lalu akan muncul di sini laporan penjualan kotor, pengembalian dana pada saat bulan itu juga, diskon. Nah, di sini saya akan setting dulu mau lihat toko satu toko yaitu Imaji yang di Ramayana. Diskon. Di sini penjualan kotor paling tinggi juga kita bisa lihat di tanggal 16 Oktober. Ada juga penjualan bersih dan laba kotor yang bisa kita lihat langsung pada saat periode 1 bulan tersebut. Yang kedua ada laporan penjualan berdasarkan barang, di mana kita bisa melihat produk apa saja yang paling laris pada saat bulan itu. Di sini ada 5 barang teratas dan total penjualan bersihnya. Selanjutnya penjualan berdasarkan kategori. Karena di sini saya ada 3 kategori, ada 2 maksudnya, ada offline dan online store. Di sini yang paling banyak transaksinya yaitu di offline store. Yang selanjutnya penjualan berdasarkan jenis pembayaran. Di sini ada jenis pembayaran berdasarkan card, cash, GoFood-nya berapa. Lalu kita bisa cek juga struk yang terprint pada saat bulan itu berapa banyak. Pengembaliannya juga. Lalu kita bisa melihat diskon juga pada saat bulan itu yang kita terapkan dan jumlah potongannya berapa. Yang selanjutnya kita bisa melihat daftar barang ini, dan kita bisa mengedit atau menambahkan barang apa yang akan kita jual pada store tersebut. Ya, bisa kita atur kategorinya. Ini adalah produk-produk yang dijual pada satu toko tersebut. Kalau kita mau nambah barang, mau menambahkan, kita tambahkan harga pokok penjualannya berapa, dan kita bisa tambahkan dan simpan. Selanjutnya saya akan membahas kategori. Nah, di sini kita bisa edit atau menambahkan kategori tergantung kategori apa yang akan kita gunakan. Di sini saya ada kategori offline, penjualan offline atau penjualan online. Diskon juga. Di sini kita bisa tambahkan diskon apa yang akan kita berlakukan pada suatu store tersebut. Di sini ada karyawan, menu karyawan, di mana kita bisa memberi akses kepada karyawan kita. Di sini saya hanya menggunakan satu, yaitu pemilik. Dan ada pinnya juga, jadi aman. Di sini ada hak akses juga. Ini kita bisa menambahkan mau boleh ditambahkan di postnya, di aplikasinya atau di back office-nya. Itu kita bisa mengatur hak akses tersebut. Selanjutnya yaitu menu pelanggan. Ini kita bisa menambahkan daftar data pelanggan yang sudah langganan di toko kita. Ini ada pengaturan umum. Kita bisa membuat shift, jam kerja, tiket terbuka, printer dapur, dan yang lain-lain. Itu kita bisa atur. Penagihan dan langganan di sini juga ada. Jenis pembayaran di sini kita bisa atur pada mesin kasir kita akan menggunakan jenis pembayaran apa saja. Ada kartu atau yang lain-lain. Ini kita bisa edit juga. Lalu di sini saya menggunakan tunai, kris, dan GoFood, GrabFood.
Baik, ini kita kembali ke aplikasinya, aplikasi posnya. Sini jika kita mau check out, seperti ini caranya. Tinggal ditambahkan dan memilih pembayarannya menggunakan apa. Kalau tunai, tinggal dipencet, lalu akan terprint struknya dengan otomatis. Jika ini salah pencet, bisa hapus tiket langsung. Lalu kita bisa melihat struk yang sudah terprint aja. Ini bisa pengembalian dana juga jika ada kesalahan-kesalahan atau human error. Oke. Dari aplikasi ini juga kita bisa edit barang-barang yang akan kita jual, mau ditambahkan. Baik kategori juga, diskon juga kita bisa tambahkan pada aplikasi ini. Ini printernya, kita bisa setting juga. Baik, sekian. Ini kembali ke menu utama.